Oke, mari kita bahas sesuatu yang sangat menarik. Saat ini sedang terjadi sebuah pergeseran yang fundamental di dunia pendidikan. Cara kita memandang ruang kelas itu lagi berubah total. Coba deh kita ingat-ingat lagi. Ruang kelas kita zaman dulu itu kan rasanya seperti dunia yang terpisah ya. Cuma ada 4 dinding, setumpuk buku, dan seorang guru di depan. Nah, dunia yang terisolasi itu sekarang sedang runtuh, dan ada sesuatu yang baru sedang dibangun di tempatnya. Jadi, yuk kita mulai dari dasarnya, apa sih bedanya kelas dulu sama sekarang? Intinya adalah pergeseran dari isolasi menjadi sebuah koneksi global. Coba bayangkan ini. Dulu dinding kelas itu ya beneran jadi batas akhir dari pembelajaran. Tapi sekarang dinding-dinding itu seolah-olah jadi transparan. Proses belajar itu sudah meluber keluar dari batas ruangan fisik itu sendiri. Lalu, apa yang mengubah semuanya? Jawabannya sudah pasti teknologi. Teknologi ini ibarat kunci yang membuka pintu yang memungkinkan siswa dan guru buat terhubung dengan para ahli di seluruh dunia, kerja bareng sama teman dari berbagai negara, dan mengakses sumber daya yang wah, tanpa batas. Dinding fisik itu bukan lagi sebuah penghalang. Perubahan sebesar ini tentu saja membawa tantangan baru, terutama buat para pemimpin sekolah. Mari kita lihat gimana peran kepala sekolah berevolusi dalam ekosistem yang baru ini. Peran kepala sekolah itu udah berubah total. Mereka bukan lagi sekedar administrator, mereka sekarang adalah arsitek jaringan. Tugas mereka adalah membangun jembatan ke para ahli, pemimpin komunitas, dan pendidik di seluruh dunia, sambil terus mencari peluang dan punya keberanian buat berinovasi. Tapi, sekolah tentu saja tidak bisa bergerak sendirian. Nah, disinilah kekuatan kemitraan eksternal masuk, khususnya dengan dunia usaha dan industri. Sebelum kita lanjut, kita pahami dulu istilah kunci ini, DUDIKA. Ini singkatan dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Anggap saja mereka ini adalah mitra strategis sekolah dalam mempersiapkan siswa. Kenapa kemitraan dengan DUDIKA ini penting banget? Karena mereka membawa realitas dunia kerja yang sesungguhnya ke dalam sekolah. Mereka memberikan pengalaman nyata, umpan balik yang membangun, dan yang terpenting, membantu memastikan bahwa apa yang dipelajari siswa itu benar-benar nyambung dengan kebutuhan industri. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh prakteknya. Di SMKN 2 Subang ada program Teaching Factory Wiring Harness. Di sini, siswa belajar sambil memproduksi, persis seperti di pabrik sungguhan. Ini adalah jembatan langsung antara teori dan praktek. Ada lagi contoh lain, Mimake Mart di SMKN 1 Subang. Ini adalah sebuah minimarket yang dikelola 100% oleh siswa, jadi mereka dapat pengalaman langsung dalam bisnis retail, manajemen, sampai layanan pelanggan. Ekosistem ini juga lebih dari sekedar bisnis loh. Ada juga mitra-mitra profesional loh, seperti asosiasi guru, para akademisi, dan organisasi komunitas. Mereka semua ini bareng-bareng menciptakan sebuah jaringan dukungan untuk pendidikan yang benar-benar holistik. Nah, sekarang mari kita lihat dampak langsungnya bagi pihak yang paling penting, para siswa. Gimana sih model pembelajaran ini benar-benar mempersiapkan mereka untuk masa depan? Ada sebuah cerita menarik nih dari Hamilton, Kanada. Jadi, seorang guru membimbing siswa-siswanya yang baru berusia 14 tahun dalam sebuah proyek yang mengharuskan mereka berkomunikasi dengan para ahli di luar sekolah. Inti dari proyek ini sebenarnya bukan produk akhirnya, tapi justru prosesnya. Para siswa ini jadi belajar cara berkomunikasi, mengajukan pertanyaan yang cerdas, dan mulai membangun jaringan. Ini kan keterampilan hidup yang tak ternilai harganya. Dan hasilnya, wah, transformasional. Para siswa jadi jauh lebih percaya diri, mereka jadi lebih terlibat dalam proses belajar mereka, dan pada akhirnya jadi jauh lebih siap untuk dunia yang serba terhubung tempat kita hidup sekarang. Jadi setelah melihat semua bagian ini, kelas yang terbuka, kepala sekolah sebagai konektor, dan kekuatan kemitraan, apa sih sebenarnya tujuan akhir dari semua ini? Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah lingkungan belajar yang benar-benar hidup. Lingkungan yang nggak cuma mentransfer pengetahuan, tapi juga bisa memicu rasa ingin tahu, mendorong kreativitas, mengasah pemikiran kritis, dan membekali siswa dengan keterampilan yang relevan untuk sukses di masa depan. Perjalanan ini baru saja dimulai. Jadi pertanyaannya untuk kita semua, baik sebagai pendidik, orang tua, maupun anggota masyarakat adalah, apa langkah selanjutnya yang akan kita ambil untuk benar-benar membuka ruang kelas kita ke dunia luar?